teman-teman masih ingat semua ya, teman-teman alumni Damping pasti ingat. Ada 4 perspektif bisnis. Pertama, ujung-ujungnya bisnis adalah dapatkan. Masih ingat teman-teman? Yuk kita interaktif sedikit. Apa? Cuan. Uang, oke, profit Cuan. bentuknya uang, ya, oke, good. Nah, uang itu atau pendapatan tersebut kita dapat dari mana? Dari usaha kita. Keuntungan Dari dari revenue stream. siapa, Penjualan. siapa yang memberikan uang? Customer. Customer. Oke, pertama adalah finansial, yang kedua adalah customer. Customer itu akan membeli kalau di dalam bisnis kita ada apa yang disebut dengan operasional, ya. Betul? Oke, betul. Ya, jadi finansial, kemudian customer, kemudian operation atau bisnis proses, dan terakhir siapa yang melakukan itu semuanya di dalam bisnis kita? Masih ingat? Teamwork. Siapa yang melakukan? Ya, Tim. SDM atau orang. Ya, SDM. SDM. Tim kita juga dan juga termasuk kita sendiri gitu ya. Oke, untuk pertama saya ingin tanya nih ke pertama finansial ya. Finansial pasti the only one Coach Reni. Saya mau tanya, Coach, apa pentingnya seorang pebisnis memiliki perencanaan keuangan, memiliki target gitu ya, target keuangan tentunya, dan kemudian disampaikan kepada timnya ya, kepada timnya. Silakan Coach Reni. Oke, karena kan bisnis kan ujung-ujungnya uang, gitu ya. Jadi kalau kita nggak merencanakan keuangan, terus berarti bisnis dapatnya apa? Itu pertanyaan dulu. Jadi tergantung tujuan teman-teman sih. Kalau seandainya teman-teman tujuannya bisnis nggak dapat uang, ya nggak perlu juga untuk merencanakan keuangan gitu. Tapi kalau teman-teman tujuannya memang uang, maka datangnya uang tersebut perlu direncanakan. Selain datangnya uang tersebut direncanakan juga kita berusaha untuk memetakan atau membayangkan apa saja sih resiko-resiko yang bisa saja membuat uang datang itu terhambat kan gitu ya. Jadi perencanaan keuangan itu fokusnya ada 2. Satu adalah memaksimalkan potensi uang itu datang dengan usaha kita di manajemen gitu kan. Dan kemudian juga memanage resikonya, resiko keuangan yang mungkin membuat tujuan itu tidak tercapai. Itu dia 2. Jadi kalau seandainya kita tidak merencanakan caranya dapatnya bagaimana, terus kemudian dia juga bisa loss gitu, karena ada sesuatu hal yang memungkinkan loss dan kita nggak petakan itu, ya dia begitu dapat loss aja gitu. Bisa jadi misalnya begitu dapat mungkin kita nggak atur di strategi marketing, loss di marketing kan, dan itu customernya salah tembak kan gitu ya, nggak direncanakan gitu kan. Nah hal itu sih 2 hal. Jadi tapi balik lagi kepada tujuan teman-teman berbisnis. Kalau enggak saya cuma mau nolong saudara aja, jadi nggak mau repot, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman niatnya adalah mendatangkan uang, tadi depan ada finansial, maka yang perlu direncanakan pertama kali adalah perencanaan finansial itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak melakukan itu, ya tadi tujuan untuk finansial itu sendiri, satu, tidak optimal untuk tercapai, yang kedua bisa jadi akan tidak memiliki kemampuan dalam memanage resiko yang terjadi karena kondisi kita kan selalu turbulens ya, ekonomi, kondisi kita sendiri trauma dari dalam diri. Nah, itu kita bagaimana bisa bertahan menjalankan bisnis, mendatangkan uang tetap dalam kondisi uang itu stabil seperti itu. Itu sih makanya kenapa perlu direncanain, karena ada ilmunya, ada skillnya gitu, dan perlu dilatih terus-menerus gitu. Seperti itu. Oke, baik, karena ujung-ujungnya adalah uang ya, karena profit tadi ya, maka kita perlu tentukan berapa sih yang kita ingin capai begitu ya Coach Reni ya. Dan kemudian diatur strateginya, action plan-nya, dan yang penting ada juga memanage risiko gitu ya, memanage risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Oke, good. Terima kasih Coach Reni. Itu pentingnya kenapa seorang pebisnis perlu menyampaikan di depan, di awal bulan, di awal tahun tentang perencanaan keuangan, targetnya, dan bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan tersebut. Oke, uang didapat dari customer. Nah, kalau customer saya mau nanya ke jagoannya cari customer nih, Coach Salman. Nah,
Coach Salman, boleh dong dari pengalaman Coach Salman berbisnis gitu ya, setelah menentukan target itu keuangan tentunya, gimana cara mendapatkan customer sebanyak-banyaknya? Ya, ya. Terima kasih kesempatannya. Iya, Coach. Jadi sebelum menjawab ke situ tadi ini statementnya yang kalau sudah ikut damping terus ikut program lain itu kayak damping nih gitu ya. Dan saya ikut 5 program lain di luar damping itu ketemu alumni mulu. Jadi di grup begitu ketemu. Kok ada lagi gitu. Saya berharapnya nggak ada aja gitu ya. Jadi gitu ya. Karena sudah tahu materinya ya. Jadi yang kemarin misalnya kayak kemarin itu ada programnya ekspor impor dari mana itu Kemendak, itu ada alumni damping 2 di sana. Terus ada lagi kulineri, ada 3 alumni di sana. Tiba-tiba ya kan kalau udah saling kontak kan muncul itu di grup. Sudah ada kontaknya, jadi disapa gitu kan, waduh ini. Wah, gitu, jadi banyak banget gitu ceritanya gitu. Terus keren. Nah, terus akhirnya ini ya, kan dulu pas 2023 kan kita pernah ini ya, pernah kopdar yang di Bekasi itu ya, kan kopdar di mana-mana. Terus yang kita parakuskan di Bekasi, dan waktu itu statement saya jelas bahwa 2024 ini akan ada pemilu, akan ada ini, akan ada itu gitu kan, akan ada yang lain-lain, tapi tetap pasti growth-nya akan naik, dan benar growth-nya selalu naik gitu. Sampai saat ini naik gitu ya. Terus jadi di luar kalau ada yang turun ya nggak apa-apa, kitanya tetap naik. Nah, terus untuk yang tadi soal customer itu memang nyarinya itu harus konsisten ya, dan saat ini kan makin gampang dengan cara online, itu makin gampang sekali. Untuk UKM pemain-pemain pemula nggak perlu berbayar dulu, karena yang gratis banyak banget gitu ya, caranya itu banyak banget, dan itu sangat tertarget gitu, sangat tertarget. Contohnya misalnya kan ini, maksudnya kan banyak teman-teman UKM ini yang misalnya barangnya tidak bisa dikirim keluar kota, maksudnya marketnya itu sekitaran gitu ya. Nah, itu aja dengan menggunakan cukup satu cara begitu, dengan mengandalkan buka HP-nya terus buka Google Map-nya, itu langsung ketemu, sangat tertarget, dan itu yang sudah kami lakukan saat ini gitu. Jadi saat ini Coach, apa kan kalau kemarin-kemarin misalnya jualan saya itu kan selalu online. Nah, sekarang sudah mulai offline nih dengan cara itu. Misalnya punya produk ikan gurami gitu misalnya, itu cukup buka di Gojek, terus daftar GoFood, ditulis gurami, kan muncul itu restoran yang pakai ikan gurami. Nah, udah langsung aja ditawarin di situ, itu segampang itu gitu. Nah, anggap aja guraminya itu produk lain, kira-kira gitu. Nah, itu yang saya lakukan, dan itu sangat gampang banget, tertarget banget, itu sangat sniper, kira-kira gitu Coach. Jadi gampang lah itu mah gitu. Dengan teknologi jadi dipermudah kita semuanya, tinggal kita mau nggak belajar gitu ya, Coach ya. Jadi gampang banget. Itu ada pertanyaan tuh, Coach. Ada pertanyaan tuh, gimana nambah follower di TikTok? Nggak perlu ditambah followernya, cukup lakukan live aja 4 jam sehari, nanti followernya naik sendiri. Langsung dapat tips itu. Langsung dapat tipsnya. Asik. Oke. Nanti saya jawab kita nanti di sesi tersendiri ya. Oke, ini saya mau lanjut lagi. Setelah customer kita masuk ke operation, karena yang customer itu akan datang, akan tertarik kalau operasi bisnis kita, produk kita, operation kita itu efisien. Nah, saya mau tanya ke Coach Novianto nih. Coach, apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya strateginya dalam setahun ke depan gitu ya, yang berhubungan dengan operation atau bisnis proses? Silakan, Coach. Oke, sebelum disampaikan, teman-teman siapin dulu bukunya, catatannya, gitu ya, bolpennya, karena udah bicaranya ke hal yang sifatnya teknis. Ya, teman-teman, Coach Ruli,
seperti disampaikan oleh Coach Ruli tadi, bahwa kita di kesempatan ini bicara tentang pentingnya kick off di awal tahun bagi teman-teman pelaku usaha atau UMKM. Dalam kick off itu teman-teman di sana memperjelas lagi kalau sudah ada, kalau belum ada teman-teman juga menciptakan, menemukan, menggali apa visi dari usaha teman-teman. Ya, kemudian setelah visi ini bicaranya karena waktunya nggak banyak ya Coach Ruli ya, jadi kita bicara kulit-kulitnya aja. Setelah visi, teman-teman tentukan untuk mencapai visi tersebut melakukan hal apa saja, ya itu dicantumkan dalam misi. Ya, misi itu mencakup ada yang terkait dengan pembeli, ada yang terkait dengan pembeli dan pelanggan, ada yang terkait dengan pengusahanya sendiri, ada yang terkait dengan karyawan, ada terkait dengan lingkungan, ya. Nah itu teman-teman jabarkan dulu. Kemudian setelah visi, misi, kemudian juga budaya atau value, nilai-nilai penting apa bagi teman-teman dan bagi usaha yang perlu diusung, ya nilai-nilai penting apa yang perlu menjadi yang selalu akan diterapkan dalam menjalankan usaha. Setelah itu ada, baru kita ngomong ke apa yang disampaikan oleh Coach Reni tadi, gitu loh kan. Tentukan mau target berapa tahun ini kita, ya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, mau profit berapa, gitu kan. Habis itu baru apa? Kita baru bicara tentang tadi yang disampaikan oleh Coach Salman, ya mau pakai TikTok, mau pakai apa? Jadi strategi pemasarannya untuk dapatkan pelanggannya, ya. Mau kalau punya penjualan 1 miliar, berarti saya harus ngejar sekian pembeli yang belinya masing-masing sekian. Nah, di proses internal atau dalam operation yang Coach Ruli sampaikan, pertanyakan ke saya, ya teman-teman perlu memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh usaha teman-teman itu adalah menjalankan apa yang teman-teman tentukan menjadi misi tadi di awal. Ya. Kemudian yang penting lagi yang berikutnya adalah bahwa teman-teman menjaga proses internal teman-teman, ya itu karena janji-janji pemasaran teman-teman. Ya, jadi terkait dengan menjaga janji-janji pemasaran teman-teman, ya itu berarti kita bicara tentang kualitas, kuantitas, ya dari produk atau jasa yang teman-teman miliki atau sediakan. Selain itu juga masih dalam misi juga ini karena internal di misi itu juga teman-teman juga perlu memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, ya baik itu teman-teman sendiri atau partnership gitu ya. Jadi di proses internal teman-teman juga perlu memperhatikan hal-hal yang meningkatkan keuntungan secara internal. Contohnya apa? Contohnya kalau emang waktunya sudah tutup, lampu dimatiin misalnya seperti itu. Hal-hal yang simpel seperti itu aja. Kemudian di proses internal juga supaya teman-teman nggak ngulang berkali-kali, teman-teman bikin SOP misalnya seperti itu. Ya, itu efisiensi. SOP untuk apa? SOP untuk keuangan, SOP untuk mendapatkan pembeli apa segala macam seperti itu. Nah, masih ada beberapa hal lagi, termasuk juga jika proses internal itu terkait untuk menjaga janji-janji teman-teman dalam proses marketing, mungkin teman-teman perlu mendapatkan sertifikasi halal, misalnya seperti itu, ya. Nah, sertifikasi halal itu bukan sesuatu yang mau dipajang, sertifikatnya dipajang di tembok, bukan, tapi itu adalah komitmen teman-teman kepada diri teman-teman dan usaha teman-teman bahwa usaha yang dijalankan secara proses itu memang sudah mengikuti kaidah-kaidah halal gitu. Ya. Coach Ruli ngomongnya nggak bisa cuma sekelumit gini gitu ya. Nanti ya, betul, saya kasih kesempatan yang lain gitu loh Coach. Kurang lebih itu Coach Ruli. Terima kasih Coach Novi. Nah, tadi ada yang menarik dari Coach Novi teman-teman semuanya, bahwa kita memberikan sesuatu kepada customer itu adalah dalam rangka memenuhi janji, ya. Betul. Memenuhi janji. Nah, oke. Kalau kita berjanji kemudian kita penuhi, itu luar biasa nggak? Menepati janji itu luar biasa nggak? Luar biasa banget. Biasa aja. Biasa aja, ya. Memenuhi janji itu biasa karena sudah kewajiban kita, teman-teman semuanya. Gitu. So, ya, ini sebuah paradigma yang teman-teman perlu paham nih. Memenuhi janji yang tadi dijanjikan waktu kita marketing, waktu kita sales, itu adalah hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Konsekuensi. Tapi kalau lebih dari janji, baru itu yang luar biasa, gitu ya. Jadi pastikan
operation dari teman-teman semuanya, produksi dari teman-teman semua itu terjaga apa namanya kualitasnya, ya. Kemudian itu mengapa perlu SOP tadi, supaya siapapun yang melakukan hasilnya standar, ya. Oke, baik, terima kasih Coach Novi. Saya lanjut ke satu lagi, ya. Setelah operation adalah yang melakukan adalah orang nih, gitu ya. Karena bisnis itu adalah bagaimana kita mengelola orang, yang punya orang, customer-nya orang, timnya orang, vendornya orang, ya. So, Coach Luffy, gimana cara kita merencanakan pertumbuhan dari tim kita dalam 1 tahun? Apa saja yang kita perlu lakukan, gitu, Coach? Oke, terima kasih Coach Ruli atas waktunya. Apa yang disampaikan Coach Reni, Coach Salman, dan Coach Novi itu kuncinya adalah pada diri kita, internal kita sebagai business owner. Kalau kita sebagai business owner masih challenging dalam mindnya, pikirannya, tentu bodinya, jiwanya itu menjadi problem, ya. Nah, keselarasan antara pikiran dan jiwa raga kita itu harus benar-benar 100% nyatu. Kadangkala pikiran kita bagus, body kita nggak fit, Coach. Nggak enak. Itu berpengaruh itu ya? Pengaruh. Atau body kita lagi fit, pikiran kita berantakan kemana-mana. Nah, apa sih yang menyebabkan mind body kita itu nggak selaras? Pertama, kita banyak stimulus yang masuk ke dalam diri kita, baik dari video di TikTok, ya, Coach Salman ya, kemudian film-film atau faktor eksternal yang mempengaruhi diri kita, itu mengendap dalam pikiran kita dan mempengaruhi jiwa kita. Nah, kalau itunya nggak diberesin dulu, Coach, kita agak challenging untuk membereskan tim kita. So, berarti kita harus betulin diri kita dulu? Diri kita dulu. Oke. Kita oke, mind body kita oke, selaras. Nah, baru kita inducing atau kita tularkan dengan tim kita. Nah, kebanyakan kita banyak merespon apa yang masuk dalam pikiran kita. Contoh, begini. Saya agak sebel. Tahun 2024 itu tahun yang sangat mengerikan. Terus respon kita, iya, ngeri banget. Nah, pengaruh ke pola pikir kita, ke jiwa raga kita. Aduh, gimana ya? Kok tahun 2024 tahun pemilu, nanti presiden baru, gimana ekonominya? Kan itu. Kita pengaruh oleh omongan orang lain. Gini loh. Nah, padahal kalau kita membuat screening yang masuk, yang menstimulus pikiran kita, sehingga berdampak ke jiwa kita, kita harus benar-benar merespon apa adanya. Melihat apa yang dilihat, mendengar apa yang didengar, dan merasakan apa yang dirasakan. Udah cuek aja gitu loh. Oh, ada pemilu, ya sudah pemilu. Itu faktor eksternal yang tidak mempengaruhi faktor internal kita. Karena apa yang dipikirkan kita belum tentu sama dengan apa yang di kenyataannya. Apa namanya istilahnya? Map is not territory. Itu bahasa kerennya Pak Suruli. Map is not territory. Apa yang ada di pikiran kita itu belum tentu sama loh dengan kenyataannya. Map di Google Map itu belum tentu sama dengan kenyataannya. Nah, makanya buat teman-teman semuanya, yuk perbaiki diri kita agar mind kita, apa yang kita ucapkan itu berdampak positif pada jiwa raga kita. Badan kita itu juga selaras dengan apa yang ada di pikiran kita, sehingga kita bisa merespon apapun yang dari luar dan kita bisa men-screening itu. Sehingga stimulus yang masuk ke dalam pikiran kita dan mempengaruhi jiwa kita, badan kita, itu kita bisa screening. Sehingga kita bisa menjadi benar-benar
gue banget, dan gue bisa mengatur jiwa raga gue, dan gue bisa mengatur kondisi dan situasi yang gue alami. Kita bisa atur, dan itu ada ilmunya, Coach. Oke, Begitu, wih, Coach keren Roni. banget. Ya, jadi waktu di grup pernah beberapa kali saya tanya, mana yang lebih penting, tenang, senang, atau bahagia? Ya, teman-teman yang mantauin grup pasti sudah pernah dengar, sudah pernah melihat. Ternyata yang dibutuhkan yang paling penting itu adalah tenang. Betul ya, teman-teman semua ya. Jadi dalam keadaan yang apapun itu kondisi tenang itu perlu dimiliki oleh seorang pebisnis. Kalau nah, tadi disebutkan Coach Lutfi, gimana bisa ngatur anak buah kalau mengatur diri sendiri nggak bisa. Gimana bisa mengatur bisnisnya, mengatur timnya dengan tenang kalau dirinya nggak tenang, ya gerasa gerusuk atau galau segala macam. So artinya bagaimana kita memiliki sebuah kondisi yang tenang, sadar dan bisa memahami apa yang sedang terjadi di sini, ya. Jadi tidak ikut terbakar oleh kondisi atau stimulus-stimulus yang datang dari luar. Oke, Oke. keren banget. Nah, taman, Coach. Ya, Sadar silakan. kepada pikiran kita, sadar terhadap badan kita. Itu. Ya, berarti tetap harus dijaga makannya, Olahraganya, sama pikirannya, Coach. Ya. Nah, Olahraga itu dia. yang di Vietcong tetap berolahraga, makannya dijaga, jangan sampai makannya bisa mempengaruhi bodinya, Coach Salman. Aduh, luar biasa. Waduh, tadi siang makannya gazebo lagi, aduh lupa. Oke, ini menarik banget ya, coaches. Tadi kita bahas dari 4 perspektif ya, dari keuangan, customer, operation, dan akhirnya kepada human atau people orangnya. Nah, ini yang menarik kok teman-teman semuanya tadi ya, memiliki sebuah hampir metodologi yang sama, yaitu dengan metodologi coaching. Ada kita seorang coach. Nah, Coach Ihsan, nah ini ya, saya mau nanya Coach Ihsan. Coach Ihsan, sebenarnya apa sih fungsi seorang coach ya, atau peran seorang coach pada saat mendampingi seorang klien, seorang pebisnis untuk bisa menjadi tumbuh luar biasa? Boleh Coach sharing, Coach? Oke, sharing berapa lama nih Coach durasinya, boleh tahu? Sesuai dengan aturan dari KPU 5 menit saja. 5 menit ya. Oke, bismillah. Intinya kita butuh orang lain untuk bisa menempah kita, mendidik kita lebih baik dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang kita harapkan. Kenapa? Karena terkadang, bukan kadang ya, seringnya kita melihat suatu kejadian itu masih berbentuk situasi, belum kondisi. Nah, persepsi kita lah yang sudah terbangun dari yang tadi Coach Lutfi sampaikan, akhirnya membentuk keyakinan diri atau belief gitu ya, untuk kita mempersepsikan bahwa itu kondisi kita, padahal belum tentu gitu. Jadi perlu adanya seseorang yang memang netral dan profesional gitu ya, memang punya kompetensinya untuk membentuk Anda, Bapak Ibu ya, untuk bisa menjadi dari siapa menjadi siapa gitu ya, dari pedagang menjadi pebisnis contohnya kalau kita bahas ya konteks bisnis, agar bisa memaparkan situasi-situasi yang terjadi yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu yakini untuk bisa membuat kondisi yang sebelumnya apa menjadi apa. Saya nggak bilang kondisi yang belum baik menjadi baik, karena itu akan didapatkan, Bapak Ibu akan dapatkan saat sesi coaching itu berlangsung, ya. Sehingga peran coach itu membantu untuk mendampingi dalam Bapak Ibu menggali pola pikir kita udah bener nggak, pola diri kita atau identitas kita udah fit nggak dengan tujuan dan situasi yang kita mau gitu ya. Dan akhirnya pola kerjanya kita udah bener nggak? Kita udah bisa nggak buat kayak Coach Novi sampaikan, proses untuk aktivitas bisnis itu ada 4 aspek gitu ya. Terlebih di keuangan misalnya Coach Reni udah sampaikan gitu ya. Jangan suka cuma proses jualannya, jangan cuma proses produksinya, tapi proses membangun bisnisnya kita mau nggak? Sementara kita mau memiliki sebuah entitas bisnis. Dagang salah nggak? Nggak salah. Dagang itu salah satu aktivitas dalam bisnis. Nah, jadi seorang coach ya, apalagi bisnis coach, tentu lebih paham, lebih menguasai untuk Bapak Ibu bagaimana mengubah perspektif tadi. Nah, itu baru pertama ya. Yang kedua adalah begini, seringnya
saat seorang coach itu mau membangun bisnisnya, nah proses itu tidak dijalanin, proses membangun bisnisnya. Kenapa? Karena mereka masih berpikir mereka yang harus memegang semuanya gitu ya, nggak percaya sama tim gitu ya, sehingga gini mereka itu mendapatkan trust dari tim ya pada level posisi mereka sebagai leader atau owner gitu ya, karena tim itu kerja dibayar, digaji gitu ya. Akhirnya begitu dia mau lakukan suksesi atau mau membuat delegasi, saya nggak bilang bisnis harus autopilot 100% terus berkembang di mana-mana. Ntar dulu, fundamentalnya kita beresin. Nah, tapi poinnya adalah saat dia mau ngelepasin pekerjaan di awal, masih lakukan produksi, masih ngawasin QC-nya. Nah, bisa nggak ada orang lain yang melakukan itu tanpa dia berada di dalamnya 100% gitu ya. Nah, jadi itu penting untuk kita bisa mendelegasi. Nah, di sini nih tantangan para owner bagaimana dia bisa punya kapasitas leader. Kalau dia tidak bisa jadi leader, dia tidak mulai dari dirinya. Gimana dia menciptakan leader baru? Kalau dia mencoba untuk menjadi leader gitu ya, tapi dia tidak bisa membuat timnya memproduksi outcome dari sebuah bisnis coach, gimana leader baru yang dia delegasi itu bisa memproduksi hal yang sama gitu. Jangan-jangan begitu sistem bisnisnya dibenerin, dibangun, ternyata kegagalannya adalah orang yang menggantikan peran si owner di operasional gitu. Ya nggak siap jadi leader. Nah, seringnya juga miskonsepsinya gini Coach Rui. Mereka mau cepat aja gitu ya. Udah bajak aja karyawan dari mana gitu ya. Dari kompetitor yang mungkin lebih katakanlah bukan kompetitor, dari bisnis role model yang dia mau buat gitu ya. Udah hire aja lah profesional. Akhirnya zong gitu. Kenapa? Karena budayanya, value-nya berbeda ya. Dan kalau karyawan itu bisa ibu bapak bajak, berarti dia juga bisa dibajak orang lain gitu. Ya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu ya mulai dari diri sendiri, bentuk pola pikir, pola diri, pola kerja sebagai leader dulu ya, punya kompetensinya ya, baru membangun bisnis itu bisa lebih mudah dilakukan, apalagi didampingi oleh seorang coach. Ya, didampingi oleh seorang coach kita bisa mereview, bisa menganalisa bersama, bisa mengevaluasi ya, sehingga Coach ada Isan, orang sebentar lain. Coach. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Coach, apa sih bedanya mungkin trainer, konsultan, mentor, coach gitu ya, supaya kita paham nih, maksudnya teman-teman paham apa sih bedanya dan kemudian coach itu perannya di mana gitu, boleh Coach? Yes. Nah, konteks besarnya adalah Bapak Ibu harus punya ya knowledge atau pengetahuan, kemudian pengalaman ya, karena tanpa pengalaman di coaching juga nggak work juga coach ya, artinya dia juga masih buta gitu ya, nggak pernah gagal, maka kita sulit untuk belajar lebih baik gitu. Nah, kemudian coach itu punya metodologi atau konteks bagaimana menjahit atau merangkai sebuah konsep menjadi pola yang benar-benar fit sama dirinya. Nah, kalau seorang konsultan ya dia punya expertise di bidang tertentu gitu ya, spesifik gitu ya, dan tidak punya kewajiban untuk bisa membimbing, mendidik Bapak Ibu untuk bisa grow gitu ya dari sisi pola pikir dan lain-lain. Nah, kalaupun ada satu dua konsultan yang punya kompetensi coaching gitu ya, nah itu is okay gitu ya. Nah, intinya seorang coach itu men-challenge Bapak Ibu gitu ya untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau yang lain, kalau mentor, ini seringnya nih Coach Ruli, apalagi yang muda-muda ya, tapi nggak tahu juga yang ibu-ibu juga suka di mentoring gitu ya. Nah, seringnya kita itu di luar sana tersilaukan dengan figuritas seorang mentor. Ya karena sudah berhasil, sudah tajir, sudah terkenal gitu ya. Iya, jadi sosok itu berguru dengan mentor nggak salah gitu ya. Tapi gini, dia punya atau pattern atau pola yang sudah dia lewatin gitu ya, yang juga bisa dia sharing ya sama Bapak Ibu. Silakan kalau mau belajar pengalaman atau. Halo, Coach Isan? Ya. Oh ya, lanjut. Ya. Nah, putus. Ya, tapi dengan coaching, saya singkat aja, dengan coaching Bapak Ibu bisa punya
pola sendiri gitu. Hmm. Itu bedanya kalau mentoring, misal contoh ya, kita cukup tanya orang lain kalau kita mau beli baju, itu baju yang mana gitu. Contoh katakanlah gitu. Jadi mentor ngasih tahu, oh kamu cocoknya begini, kalau saya pakainya begini gitu ya. Nah tapi kalau punya coach, saya mau baju yang fit itu dijahitin dong, sehingga benar-benar fit gitu, tailor made gitu istilahnya ya. Jadi benar-benar polanya itu sesuai dengan ukuran Bapak Ibu gitu. Nah, jadi beda nggak baju yang dipesan langsung di swalayan atau mall gitu dengan baju yang dijahit? Tergantung ya belinya di mana gitu ya. Nah, tapi pastinya kalau dari sekilas aja ya pasti lebih lebih mahal yang dijahit gitu ya, seperti itu. Gitu, Oke, Coach. baik Coach. Wah, luar biasa. Jadi seorang coach itu adalah mitra gitu ya Coach ya. Jadi levelnya setara dengan owner. Dia bukan orang yang paling pinter, bukan orang paling pengalaman, tapi punya metodologi. Begitu ya Coach ya. Yes. Sehingga para pebisnis bisa bertumbuh sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pola pikir, pola diri, dan pola aksinya gitu. Nah, itu mengapa seorang pebisnis idealnya adalah punya pendamping ya, salah satunya adalah seorang coach. Perlu ilmu, bahkan datang ke seorang trainer. Perlu solusi, datang ke konsultan. Perlu pengalaman, datang ke seorang mentor. Perlu metodologi, menggabungkan semuanya sehingga menjadi teraplikasi dan tailor-made tadi ya, sesuai dengan apa yang kita miliki, maka perlu didampingi seorang coach gitu. Coach, boleh tahu dong Coach, nah ini sebelum saya lanjut kepada pertanyaan mungkin ya. Gimana cara bisa memiliki didampingi oleh seorang coach? Ya, gimana caranya gitu ya? Ya, gimana caranya tuh? Saya pengen banget dong saya ikut coachingnya Coach Ihsan, Coach Novi, Coach Reni, Coach Lutfi gitu ya. Kan nomor WA saya ada. Ya, temukan apa yang menjadi tantangan dalam Anda membangun bisnis ya. Temukan juga apa tujuan Anda dulu. Nah, walaupun masih samar-samar, temukan coach Anda ya. Temukan coach Bapak Ibu, silakan. Itu menjadi sebuah kalau coach dalam olahraga kan kalau dia tidak siap untuk jadi juara itu susah di coaching. Jadi memang harus ada kemauan kuat untuk bisa di drilling gitu ya. Nah, jadi kalau mau nemuin aja atau mau kontak aja nggak berani, gimana mau di coaching gitu? Itu udah sungkan duluan ya Coach ya? Iya, gitu. Coaches, ini banyak yang japri ke saya ini dari tadi ya. Coach, itu pembahasannya kok gue banget sih? Kayak itu saya trauma Coach. Apa ya maksudnya masalah trauma, ternyata banyak yang traumatik. Itu gimana caranya ya Coach? Jadi, ternyata teman-teman semuanya, para coaches, Coach Lutfi, mana nih Coach Lutfi? Coach Lutfi, halo. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Kita mungkin kalau memang dikendaki dibikin secara rutin gitu ya. Minggu malam bersama coach ini kita bikin rutin, dan nanti next-nya adalah kita bahas sesuai dengan tematik gitu ya, tematik apa yang jadi lebih sedikit tuntas lah ya. Kalau ini kan baru kulit-kulitnya saja. Baik, teman-teman, saya punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya bisa raise hand, bisa langsung tanya. Nanyanya ke siapa? Ke coach siapa? Nah, langsung ya. Silakan. Kita punya waktu 15 menit aja. Singkat saja pertanyaan, langsung pertanyaan dan ditujukan ke siapa. Ya, yuk silakan. Miss Lemon bisa dibantu ya. Yuk, ada yang mau tanyakan? Oke, baik. Gimana teman-teman semuanya? Kita coba lihat di kolom chat. Oh, udah ada yang angkat tangan langsung. Bu Reni Karina luar biasa nih, silakan Bu. Sama coach siapa ya? Jangan semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nih saya ingin bertanya untuk semua coach ya, walaupun saya sudah pernah ketemu dengan Cing Lutfi. Apa kabar Cing Lutfi? Saya hadir loh ya Cing. Oh, ini yang 6 jam kemarin ya?
Ketemu Oh, private, Masya Allah, itu dia. Halo Kak Eh, Reni. halo, Bisa halo, halo. bisa dibantu di spotlight nggak nih? Terima kasih Cing Lutfi private-nya kemarin. Tapi saya mau melanjutkan di sini keraguan saya dengan apa yang saya jalankan saat ini. Saya sekarang menjalankan bisnis bakery, cuman saya berjualan di kue pie gitu, varian-varian pie di Malang. Saya mempunyai tim 12 orang yang sekarang berada di bawah saya gitu, membantu saya melakukan produksi maupun marketing dan keuangan. Cuman yang menjadi beban saya itu, saya ini orangnya gaptek ya, Coach. Seperti yang saya bilang ke Cing Lutfi, saya itu ingin banyak mempelajari hal-hal yang ingin saya pelajari karena saya tuh gaptek. Saya enggak bisa buka laptop, jadi saya harus panggil anak saya, suami saya gitu kalau mau ikut join apa kompetisi-kompetisi dan sebagainya. Sehingga itu membuat saya menjadi insecure gitu untuk melakukan sesuatu yang di atas kapasitas saya. Padahal saya tiap hari harus leader ke 12 orang tim saya gitu. Dari bagian produksi, bagian distribusi penjualan, kemudian di bagian keuangan gitu. Kayaknya saya tuh harus butuh orang-orang yang membantu saya gitu. Jadi kalau saya butuh ini, saya harus hire ini. Saya butuh ini, saya harus ini. Karena saya tidak bisa melakukan itu, Coach. Apa yang harus saya lakukan gitu untuk saya bisa, paling tidak saya itu nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Karena melakukan bisnis ini tuh dengan otodidak yang saya tidak mempelajari hal-hal yang prinsipal gitu. Baik. Itu saja. Ditanyakan ke siapa ini, Bu Reni, Karina? Saya tanya kepada Coach Ruli sama Coach Lutfi kayaknya ya, sama Cing Lutfi ya, yang mungkin lebih memahami apa yang pernah saya sampaikan gitu. Terima kasih Coach, semoga bisa ketemu di Malang. Saya tunggu nanti. Ya udah, silakan Ya. Cing Lutfi, silakan Cing Lutfi. Waalaikumsalam. Silakan, Cing. Terima kasih Kak Reni. Paisamnya enak banget. Cuman sayangnya yang paisam abon itu belum saya cicipi. Oke. Kak Reni, saya sangat memahami apa kondisi Kak Reni yang saat ini hadapi ya. Tapi saya melihat bahwa banyak faktor, banyak stimulus itu yang negatif mempengaruhi Kak Reni. Saya nggak bisa, saya gaptek, saya nggak bisa. 2 kali loh terucap. Itu nancap dalam pikiran kita dan body kita. Ketika hal yang negatif itu masuk dalam pikiran kita dan badan kita mengiyakan itu, ya udah, wassalamualaikum Kak Reni. Nah, makanya ketika dalam sesi coaching, bukan bisnis dulu yang dirapikan Coach Ruli, tapi yang punyanya dulu nih kita rapihin. Ya, mainnya kita rapikan, bodinya kita selaraskan dengan pikirannya, sehingga kondisi saat ini itu bisa dikendalikan oleh diri kita, bukan orang lain, bukan siapapun, bukan lingkungan, tapi kondisi kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan faktor eksternal. Faktor eksternal itu hanya menstimulus dan kita bisa menjaga itu, kita bisa merespon yes or no. Kalau yes, itu akan masuk ke dalam diri kita dan itu mengendap. Kita mengendap, dia bisa kapan saja menguap. Kita menguap, kondisinya sama saat kita alami, itu kejadian. Itu akan menjadi sebuah anchor yang mengakar dalam diri kita. So, kali ini, tenang aja. Nggak usah khawatir, yang bisa mengendalikan dirimu lah dirimu. Bukannya gue, bukan Ustaz, bukan siapapun. Tapi ada caranya. Ya, ada caranya agar mind kita, body kita selaras dengan yang kita inginkan. Bisnis mah gampang, Mas Ruli. Mantap. Simple. Banyak ilmunya kalau bisnis. Kalau orang itu susah banget. Yes. Sorry. Bukan susah, bukan challenging. susah. Challenging banget kali ini. Oke, challenging. Tadi saya juga menghitung ada 5 kata harus ya.
Kak Reni tadi nyebutan 5 kali kata harus. Boleh tahu Ada 3 kenapa? kali kata ingin. Ya, ya. Kenapa kok muncul kata harus? Saya harus ini, harus itu. Boleh tahu, Kak Reni? Eh, Karena untuk menjalankan bisnis ini memang saya berusaha untuk bisa mengatasi sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang saya harus belajar sendiri gitu. Nah, kemudian Satu lagi itu harus. Udah gocap tuh, dendanya tuh. Harus sih. betul. Jadi Kenapa harus? ya mungkin itu ya. Jadi itu menjadi beban saya. Sepertinya saya harus jadi orang pinter gitu lah. Harus lagi. Dua lagi. Harus lagi tuh. Tapi kondisinya saya memang terbatas gitu. Jadi itu kadang-kadang yang membuat saya jadi kayak maju mundur, ikut enggak ya? Nanti kalau ikut saya mesti begini, saya harus begini gitu. Kayak gitu banyak gitu pertimbangan karena saya juga seorang ibu, seorang istri gitu ya yang harus banyak membagi gitu. Harusnya banyak, saya harusnya itu nah. Mungkin Coach Reni mungkin paham ya Coach ya. Ketika kita jadi seorang istri, seorang ibu, kemudian kita punya bisnis yang harus kita kerjakan, harusnya sudah 12 kali. Paham, sangat memahami, tapi nggak harus juga sih sekarang. Gitu ya. Itu. Kalau Pak Hertanto tuh hafal saya sering coret, jadi saya bilang kok coret katanya. Dicoret kata harus ya maksudnya ya. Oke. Bu Reni itu. Sementara itu dulu ya. Iya, Bu Reni, Reni ada yang bertanya di belakangnya, nanti kita bahas sambil kalau masih ada waktu lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tadi ke siapa lagi? Kak Lemi. Habis ini siapa? Oke, baik. Kita yang raise hand dulu nih. Wah, silakan Bu Sarifah Dewi. Udah siap nih langsung on cam tadi. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus perkenalan ya, nggak usah. Nggak usah, udah kenal. Nggak harus. Alumni Damping udah terkenal. Iya. Sebenarnya ini langsung aja Bu, langsung pertanyaannya. Langsung ya. Saya mau nanya ke Coach Reni sebenarnya. Coach Reni itu membuka pikiran saya tentang uang dan berdasarkan dampingan yang dulu itu ya tentang keuangan, bagaimana memisahkan antara uang rumah tangga dengan uang bisnis. Itu luar biasa membuka wawasan saya dan benar-benar wah ternyata saya kaya. Alhamdulillah, state kaya ya. Rasa kaya ya. Merasa kaya kenapa uangnya sudah dipetakan gitu. Kalau uang pribadi ini, kalau uang bisnis ini. Nah, dari hasil kekayaan saya, saya udah nabung macam-macam. Nah, saya ini ingin mengembangkan bisnis saya. Nah, mungkin dilihat dari apa konglomerasi, apa diverifikasi, terserah ya. Tapi saya sekarang itu lebih menumbuhkan lebih giat di bidang toko oleh-oleh saya. Alhamdulillah. Walaupun dengan segala musibah dan keadaan saya tahun 2023 masih ada tumbuh 28%. Cuman itu saya nggak puas. Harus ada, harus lebih. Masa segini aja gitu. Hanya 28% dibandingkan pada masa COVID 70% malah. Kan nggak lucu. Pertumbuhannya. Nah, ini ada apa dan kita evaluasi bersama tim. Kebetulan saya itu usahanya kan anggaplah perusahaan keluarga. Suami owner, saya direkturnya, dan anak saya yang tertua bagian medsosnya. Jadi dia bagian medsosnya. Kemudian anak nomor 2 itu bagian administrasi atau aplikasi apa karena dia programmer juga. Anak yang nomor 3 ini dia juga kuliah di bagian komputer. Saya bidik di bagian database. Jadi data-data Basaraya itu harus tercover di situ. Ya namanya sambil mahasiswa ya, seperti itu. Nah, saya tahun 2024 ini sebenarnya ingin mengembangkan
toko oleh-oleh yang hanya camilan saja, inginnya kan oleh-oleh orang wisata itu tidak hanya camilan. Nah, Pamekasan itu brandingnya anggaplah batik. Nah, itu ingin saya kembangkan ke batik dan digabung dengan aksesorisnya. Masalahnya adalah tokonya adalah sewa, Coach. Kalau tokonya sewa, jelas itu ada biaya sewa. Ya. Nah, ketika saya mengeluarkan mengeluarkan biaya pengembangan dengan misalkan katakanlah ambil bank misalkan 300 juta, apakah 300 juta itu bisa balik dengan sebagian besar sudah untuk biaya sewa? Mending sekarang saja 28%, tapi kita nyata daripada kita bisa mengeluarkan 300 juta mundur malah. Nah, atau perlu dihitung nih yang lebih khusus ke Coach Reni tentang BIP-nya, break even point-nya gimana gitu. Nah, mungkin itu singkatnya aja ya. Menurut Bu Dewi perlu Mungkin dihitung nggak, Bu? demikian saya perlu. Menurut Bu Dewi perlu dihitung nggak? Supaya kita bisa tahu itu cukup apa enggak untuk memenuhi membayar utang. Menurut Bu Dewi bisa perlu dihitung nggak utang? Harus dihitung. Kenapa kan tadi Coach Reni mengatakan kita semangat untuk mendapatkan, tapi loss-nya mau dibawa kemana kan gitu. Nah, Harus loss-nya apa? ini yang harus Harus kita apa perlu apa penting, pegang Bu? juga remnya maksudnya. Nah, gitu kan ya. Harus apa perlu apa saya penting? akan Nah, Harus harus atau dihitung. perlu atau penting untuk dihitung? Penting banget. Penting banget. Kalau Penting harus banget. siapa yang mengharuskan? Pakai banget ya. Pakai banget. Kalau harus siapa yang mengharuskan? Saya yang harus. Kenapa Saya Ibu sebagai leadernya. merasa? Tapi ini penting. Tapi lebih ke saya kalau pertanyaannya harus dan penting. Kalau harus hanya pada diri saya sendiri penting. Ini karena saya niatkan untuk perusahaan keluarga tidak hanya berhenti di generasi pertama saya saja, tapi di generasi kedua juga harus juga tumbuh kepada anak-anak mungkin ke cucu saya. Maka pernyataannya adalah penting dan penting banget. Break even point itu. Kalau penting berarti kebayang sesuatu yang nikmat ya, Bu. Bahwa kalau penting untuk kemudian itu dihitung, direncanakan, tuh kebayang ketika bisa membayar utang, kemudian itu menjadi investasi yang kemudian utang bisa dibayar, kemudian tertutup semua, diversifikasi bisnis makin besar, kebayang ya ketika itu penting, kita tahu kepentingannya itu ada manfaat apa. Tapi kalau kita bilang harus, siapa yang harusin? Pertanyaan itu, ya. Dan kalau harus itu adalah tekanannya dari luar, tekanan yang seakan-akan bukan dari diri kita yang menginginkan, sehingga itu menjadi beban, teman-teman. Saya setiap kali kelas kan selalu bilang, saya sendiri juga masih belajar untuk menghilangkan kata harus, karena saya dulu pernah kena psikosomatik dan kemudian sakit justru malah tidak bisa menjalankan apapun karena dalam 10 menit saya mengeluarkan 33 kata harus. Yang itu artinya kita melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, sesuatu dari internal yang memaksa kita untuk melakukan. Kalau kita merasa itu perlu atau penting bahkan, maka kita bayangkan kita perlu itu untuk apa ya? Menghitung keuangan untuk apa? Nah, ketika ada bayangan yang nyaman, ketika kita menghitung keuangan itu, berarti kalau keuangan rapi. Kalau rapi kelihatan labanya, kalau kelihatan labanya jadi kelihatan apakah labanya tersebut bisa untuk mencicil utang. Jadi kalau misalnya, oh ternyata bisa nih mencicil utang, oke saya jadi yakin untuk bisa mengambil pembiayaan tersebut. Kalau misalnya yakin, saya jadi secure, nggak pernah merasa resah lagi. Terus saya bisa berpikir untuk inovatif dan lain-lain, kemudian saya bisa berpikir omset dan lain-lain. Bayangkan yang enak itu kalau kita penting. Nah, teman-teman kalau ngomong finansial itu nggak hanya hitung-hitungan, tapi tadi ada kaitannya sama Coach Lutfi. Nomor satu adalah bagaimana pikiran kita terhadap kondisi kita mengatur uang itu sendiri. Itu dulu. Jadi saya akan fokus di situ kalaupun membimbing teman-teman, karena percuma teman-teman kita hitung-hitungan matematika, nanti malah angka-angka malah kita akan mual dan muntah melihat kita laporan keuangan. Tapi kalau teman-teman bisa membayangkan tadi ketika kita menghitung itu,
adalah sebuah investasi yang nanti kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, maka ayo kita lakukan, hitung Bu, ya, sehingga itu menjadi investasi bukan biaya, gitu ya. Jadi investasi karena begitu kita mengeluarkan pembiayaan, kita bayar sih, tapi itu kita dapat dengan membayar itu 300 juta, kita mendapatkan 600 juta, seneng dong. Nah, sehingga itu bisa kita masukkan bahwa utang tersebut utang produktif yang membawa penggandaan uang kita selanjutnya. Gitu, Bu. Oke? Oke, Iya. baik. Terima kasih, Coach Oke. Reni. Mudah-mudahan terjawab ya secara konteks apa yang tadi yang disampaikan oleh Coach Reni. Kalau masalah teknis teman-teman sudah paham semua sebenarnya ya, karena setiap hari berhubungan dengan itu. Ini tinggal masalah keyakinan dan ketenangan dan juga tadi itu ya, jangan sampai kita tuh melakukan akan ada beban dari luar. Ikhtiarkan karena kita memang merasa penting dan perlu dan bayangkan yang baik-baik gitu ya. Oke, baik. Lanjut ke Bu siapa nih? Miss Lemi. Bu Aida dulu atau Bu siapa nih? Bu Isti. Siapa nih? Waktunya sampai jam berapa ya? Jam 12, Coach. Silakan siapa nih? Mic-nya belum dihidupkan. Silakan Bu Aida, mohon maaf lupa. Silakan Silakan Bu Bu Aida. Aida. Ya. Assalamualaikum Coach semuanya. Waalaikumsalam. Untuk Coach Ihsan saya belum kenal, Coach Lutfi belum kenal juga, Novianto belum kenal juga. Kasian banget bukan dikenal. Gue live ya. Nggak pernah di coaching, nggak pernah ini di coaching. Ngobrol berdua ya sama Coach Ruli deh, udah sana. Pernah dikenal, malas gue. Ngambek nih. Salam kenal, salam Udah sama hormat. Coach Ruli aja udah, nggak apa-apa. Kalau saya di sini tadi pembahasan Bisa tolong di spotlight ya. Pembahasan Coach Lutfi tadi masuk banget gitu, karena tahun 2023 kemarin saya pernah ketemu sama Coach Ruli sama Coach Reni. Nah, itu yang saya angkat sedikit dulu, siapa tahu nanti di sini mudah-mudahan ada pencerahan lagi untuk saya, karena di tahun 2023 kemarin adalah tahun yang benar-benar jatuh bangunnya saya membangun usaha di saat saya sudah mulai menapaki tangga yang lebih ya bisa dikatakan lebih tinggi dulu, karena awalnya Damping ini adalah awal saya mendapatkan coaching pertama saat saya mulai membangun usaha di tahun 2019, dan belum ada satupun pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, dan saya mendapatkan link Damping ini di Instagram dan saya mulai mendaftar tahun 2021, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sampai tuntas. Nah, ilmunya banyak sekali yang saya dapatkan dan yang saya terapkan sampai usaha saya Pohon Pengsong bisa go internasional sampai saat ini. Dan membanggakan alumni Damping sebenarnya. Dari modal yang 500 sampai sekarang alhamdulillah sudah menjadi ratusan. Selama 5 Miss Lemi dibantu di spotlight dong, Miss Lemi. Spotlight dong, Miss Lemi. Di sini tadi Coach Lutfi sempat tadi ngebahas masalah trauma. Trauma akan membawa kita itu mempengaruhi semua, mulai dari raga kita, pikiran kita, dan semuanya gitu. Nah, itulah yang saya alami kemarin di tahun 2023, mulai dari Januari sampai Mei kemarin. Itu yang benar-benar terjatuh, sampai saya ketemu sama Coach Reni dan Coach Ruli di Jakarta, itu walaupun hanya 10 menit ketemunya, tapi itu sangat berarti bagi saya untuk menceritakan apa yang saya alami, karena selama ini saya tidak pernah bercerita kepada siapapun, dan di situ tumpah air mata saya bahwa inilah yang saya alami gitu. Dan alhamdulillah sepulang dari Jakarta kemarin itu, saya mendapat pencerahan dari Coach Reni yang luar biasa. Sampai di atas pesawat pun saya masih nangis terngiang apa kata-kata Coach Reni sama Coach Ruli. Ayo dong bangkit, ada caranya kita bangkit. Bagaimana kita tunjukkan ke orang lain, sekalipun kita sakit, tapi kita ini bahagia di mata mereka. Itu saya coba lakukan.
ada tapinya ini Coach, di antara bulan Juli, Agustus, September itu sudah mulai berasa lagi yang lebih parah Coach. Lebih parah lagi dari yang saya alami itu sebelum ketemu Coach itu, sampai akhirnya sempat tahap ke collab usaha. Sudah tidak bisa terkontrol, tidak bisa saya sama suami itu sudah seperti orang yang berbeda haluan. Berbeda haluan, terus semua tidak bisa terkontrol dari mulai awal sampai akhir tahapan kita usaha itu udah nggak terkontrol sama sekali, dan saya hampir-hampir bisa dikatakan depresi. Dan kami coba untuk pendekatan ke Sang Khalik setiap malam, membuat kami disadarkan sama Allah bahwa ini sekarang jalan, melek loh gitu. Di saat saya selesai sholat tasbih waktu itu, ngaca mata cerita. Saya teringat kata Coach Seni waktu saya nangis di pundaknya Coach Seni, jangan biarkan jiwa ini dipengaruhi oleh apa yang masuk. Lawan dengan senyum, lawan dengan aku pasti bisa, aku pasti mampu. Itu kata-kata itu terngiang di telinga pada saat saya selesai sholat. Itu yang saya lakukan sama suami sampai alhamdulillah saya menemukan orang yang membantu untuk mengingatkan kami kembali untuk memulihkan keadaan kami yang kemarin. Dan di November sampai dengan Desember 2023 kami mulai bangkit dan memproduksi dengan jawaban Garuda menerima hasil dari produk kami gitu. Dan ada beberapa perusahaan perhotelan yang menolak produk waktu kami menyodorkan dan menawarkan. Teringat lagi Coach Salman memberikan memberikan tips waktu itu, jangan mudah menyerah. Lakukan, termasuk Coach Suli, lakukan bagaimana menjadi produk ngangenin. Produk orang itu nyari gitu. Jangan melangkah hanya satu kali, tapi lakukan berulang-ulang sampai orang itu yakin. Nah, itu saya lakukan dari tahun 2022-2023 itu produk saya tidak dilihat dan tidak ada jawaban. Akhir 2023, Agustus 2023, di saat kami sedang collab-collabnya, di sana kami mendapatkan jawaban dari beberapa hotel bahwa produk kami di Lombok ini ada beberapa hotel menjadi welcome snack-nya. Itu membuat bangga, tapi yang sangat membanggakan yang kemarin Coach Reni, Coach Suli, pada saat di tengah-tengah badai itu, badai yang kedua dapat jawaban seperti itu. Itu yang membuat bangga sampai akhirnya begitu selesai saya pengiriman, saya langsung WA Coach Suli. Coach Suli gambarnya, fotonya, saya share, ini loh Coach gitu. Karena saya pernah bilang sama Coach Suli, mungkin kalau Coach Suli masih ingat, saya ingin menjadi kebanggaan Damping. Dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan mulai dari tahun 2000, akhir 2020 ya Coach, sampai 2021. Waktu itu pendampingan. Di sini saya mohon pencerahan kepada Coach Lutfi, Coach Reni, Coach Ruli. Gimana sih trauma saya ini biar bisa hilang 100% gitu dari apa yang saya alami kemarin, itu aja. Coach Susan, kita live aja Coach Susan. Bukan gitu Coach Novi. Gak apa-apa. Keren Bu Aida, keren banget. Keren. Congratulations, tabarakallah. Alhamdulillah. Silakan Coach Reni mungkin nanggepin dulu. Iya, teman-teman, saya bangga sih sama semuanya ya. Saya Setuju, bangga Coach sama Reni, Bu betul. Aida dan sama teman-teman semuanya. Juga para fasil saya sih bangga banget. Di Damping ini saya bangga banget ya dengan semua tim ya sebenarnya, dan juga semua teman-teman Damping. Kenapa? Kami itu bukan orang yang hebat.
kami coaches bukan orang hebat, bukan superhero, ya, juga bukan orang yang tahu segalanya gitu. Kita tuh cuman orang yang memiliki ilmu dan kemudian skill yang disebut dengan metodologi untuk memfasilitasi tadi. Jadi saya hadir pada saat itu hanya 10 menit saja, tapi di situ saya hanya memfasilitasi tadi. Memfasilitasi tadi untuk salah satunya adalah ketika tidak pernah bercerita, kemudian perlu dikeluarkan gitu ya, agar itu menjadi beban seperti batu itu keluar. Jadi saya mendengarkan aja. Mendengarkan, kemudian tadi saya bisikan kata-kata. Nah, saya Coach Lutfi dan juga Miss Lily lagi mendalami ilmu untuk lebih kepada untuk penanganan traumatik. Tadi kita sebut namanya, kalau kami tadi belajar itu disebut namanya anchor untuk untuk suara gitu ya. Jadi begitu ada drop gitu nanti ingat suara saya seperti ini gitu. Nah, itu adalah teknik-teknik yang sebenarnya teman-teman ketika ada trauma memang sebelum saya belajar itu ada teknik yang saya pelajari, tapi saya saat ini bertiga lagi belajar untuk lebih dalam untuk itu, dan mungkin itu tidak bisa saat ini kita kasih tips, karena itu memang butuh perlakuan yang kita nanti perlu ketemu gitu ya, kemudian perlu walaupun itu akan cepat juga prosesnya, namun kita perlu ada satu sesi yang memang tadi Kusruli benar, mungkin kita nanti suatu saat akan perlu ketemu dengan yang memang betul-betul butuh, misalnya nanti untuk keuangan, untuk kemudian traumatik, kemudian untuk tadi misalnya konsultasi siapa, Coach Novi seperti apa, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh damping, sehingga kita mungkin bisa saja tidak sempurna untuk meniadakan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi paling tidak ada perubahan, itu ada perubahan gitu, dan kita bisa menggunakan perubahan kita itu untuk menaikkan semangat untuk punya harapan kembali di setiap kondisi yang sedang naik turun. Kira-kira kayak gitu sih. Bu Aida keren banget, teman-teman semuanya juga jangan khawatir, insya Allah kita terus memfasilitasi ya Miss Lemi dengan Pak Hasan dan juga para coaches semuanya. Ini adalah saat ini kita membentuk seperti ini, nanti mungkin untuk kita akan bridging lebih lanjut apa yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Coach Ruli, mungkin ada mau tambahin? Saya izin Coach Ruli. Bu Aida Ya, cerita seperti Ibu itu bukan hanya Ibu yang ngalamin. Ya, percaya alhamdulillah saya diberi kesempatan, ya diberi jalan untuk bisa membersamai teman-teman alumni damping dari tahun 2020 ya Coach ya. 2020 ya. Itu di kelompok saya aja ada beberapa, di setiap angkatan, di setiap batch itu pasti ada aja cerita mirip-mirip seperti Bu Aida. Jadi tenang aja Bu, apa yang Ibu alamin ya, itu bukan cuma Ibu Aida sendiri yang ngalamin Bu. Bentuknya bisa bermacam-macam, tapi namanya tadi ada tekanan, ada apa segala macam, macam-macam Bu. Ada salah satu kelompok saya itu alumni itu di Semarang, usahanya kuliner juga, makanannya diracun sama tetangganya, sama kompetitornya. Ya. Maju terus Bu, salut. Siap, kalau saya ulat bulu terus tuh. Tenang Bu, nanti saya sama Coach Lutfi sama Miss Lee ngilangin ulat bulunya. Oke. Kalau saya teringat lagu itu, selalu ingat ya kalau ada seseorang yang terkena cobaan gitu ya. Teringat lagu What Doesn't Kill You Makes You Stronger gitu ya. Apa yang tidak membunuh kita sebenarnya membuat kita lebih kuat, lebih luar biasa. Jadi pelaut yang tangguh tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Jadi memang dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Jadi saya yakin banget itu. Jadi Bu Aida ini sedang kalau Intan itu lagi ditempa gitu ya supaya keluar yang luar biasa, dan mulai muncul yang sangat luar biasa di Bu Ida. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa lanjut nanti ya di lain kesempatan tentunya. Saya lanjut dulu ke Bu siapa nih? Bu Isti. Ya, Bu Isti. Terima kasih Bu Aida. Sangat Terima kasih Coach. Sangat inspirasi sekali ya. Salam sama suami Bu Aida. Ya, salam buat keluarga. Lanjut Bu Isti, silakan Bu Isti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Coach, saya di sini kayaknya baru kenalnya sama Coach Novi. Waktu itu sempat. Akhirnya. Silakan. Lu pulang. Saya live.
Waktu itu sempat langsung ke Coach Novi. di dampingan yang Pertanyaan Ibu. sebelumnya, yang di dampingan sebelumnya sama Coach Novi, tapi jujur saya belum pernah ketemu dengan beliau. Nah, di titik ini nih, saya kan usaha kuliner. Ini udah masuk tahun ke-6 sebenarnya. Ketika saya pertama kali membuka usaha kuliner ini, jujur 1 tahun itu saya dapatnya minus gitu kan. Terus tapi saya tetap maju gitu kan, maju sampai tahun ke-5 itu hampir selalu plus gitu kan. Tapi di tahun ke-6 ini kembali minus seperti saat saya menapaki di tahun pertama gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Ini kan mendekati saya harus perpanjang sewa ruko karena jumlahnya kalau buat saya sih lumayan gitu ya. Jadi saya cuma mikirnya gini, kalau misalnya saya lanjut perpanjang sewa ruko, artinya kan saya harus mulai kerja keras seperti ketika saya memulai di saat pertama kali, karena untuk supaya saya mendapatkan plus seperti saat saya masuk ke tahun kedua. Nah, ini kayaknya untuk saat ini tantangannya semakin besar gitu untuk usaha kuliner ini, karena dari mulai kompetitor yang semakin banyak, inovasi yang semakin banyak gitu kan. Terus teknologi juga yang sangat luar biasa gitu. Sementara untuk saat ini saya masih melakukannya serabutan gitu. Semuanya saya lakukan sendiri karena memang, dan tadi ada ibu yang mengatakan bahwa perempuan itu harus terbagi-bagi, 1 kaki di rumah, 1 kaki di usaha gitu kan. 1 kaki lagi harus ke sekolahan gitu kan. Terus 1 kaki lagi harus ke pelatihan gitu. Jadi kakinya harusnya 4 gitu kan. Tapi ini kan nggak mungkin gitu. Nah, untuk saat ini saya mungkin butuh penguatan gitu. Seandainya saya nanti harus perpanjang sewa tempat ini, terus akhirnya saya harus berjuang kembali untuk mendapatkan plus dari usaha yang udah saya jalani. Kira-kira saya ini harus punya strategi apa lagi gitu untuk supaya pelanggan itu kembali, terus pembeli itu seperti dulu gitu, ataukah karena dulu kan saya memang hampir setiap hari standby di sini gitu ketika saya mulai sibuk dengan berbagai macam pelatihan lah, terus untuk sosial, untuk UMKM, untuk kepengurusan kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya terbagi-bagi gitu. Sementara untuk di dalam tim saya belum terlalu solid gitu. Sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan untuk kedepannya? Ini di posisi sangat-sangat sangat-sangat galau, di posisi tinggal 2 bulan lagi saya harus perpanjang sewa tempat gitu. Terima kasih Coach semuanya. Itu aja sih. Mohon dibantu. Terima kasih. Ya, silakan Coach Novi. Ya, Bu Istik, yang jelas super sekali Ibu sudah melakukan aneka ikhtiar gitu ya. Barusan Ibu nyimak apa yang disampaikan oleh Coach Reni kepada Bu siapa tadi ya? Aida. Bu Aida tadi. Iya. Nyimak kan ya? Nah, kurang lebih itu Bu yang perlu Ibu lakukan. Ya. Mulai dari pembenahan mindsetnya tadi, siapa sih yang mengharuskan? Ya, apakah ini suatu hal yang penting, perlu? Ya, itu dulu Bu. Ya, kalau memang konsekuensinya Ibu perlu dari melihat itu sebagai suatu hal yang penting, suatu yang perlu, ya konsekuensinya mungkin kerjanya perlu ditambah, ya itu nanti kita liatin strateginya perlu ngelakuin hal apa saja. Gitu Bu Isti ya. Strategi ya. Nah, iya, nanti. Habis strategi nanti kita tentuin tindakannya apakah Ibu cukup konsisten melakukannya hal itu. Nah, ini kayak butuh strategi nih, strategi yang bisa harus ngomong di sini Bu, nanti kalau di sini nanti ditarik sewa sama Coach Ruli nanti. Oke, siap. Ya, tadi yang jelas Bu Isti, kalau sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Coach Reni kepada Bu Aida tadi ya, terapkan itu untuk diri Ibu sendiri dan usaha Ibu. Tapi untuk di kondisi yang kemarin 1 tahun kemarin itu saya kembali minus itu, tapi kalau misalnya saya perjuangkan lagi untuk bayar sewa tempat mungkin ada gitu, tapi saya harus mengambil pos yang memang seharusnya bukan untuk sewa tempat gitu, mungkin pos lain gitu yang harus saya korbankan dulu untuk saat ini saya bayar sewa tempat. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika saya harus membayar sewa tempat dengan perjuangan saya mengorbankan salah satu pos, tapi ternyata ketika itu saya tidak mendapatkan apa yang saya mau gitu. Itu yang saya khawatirkan ke depannya, karena yang tadi tantangan ke depan kok berasa semakin berat gitu loh. Ataukah saya harus semakin mengupgrade diri lagi dan mengaplikasikan gitu. Cuma strategi tadi nih kayaknya harus
langsung ke coachingnya nih. Oke, good. Ya, Nah, itu itu dia. dia tuh, Bu. Memang butuh didampingi, Iya, ya. butuh Iya. dibimbing, dituntun. Karena pertanyaan tadi kan hanya dari satu sisi mungkin ya. Nah, seorang coach perlu tahu cerita utuhnya gitu, Ya. maka perlu dampingan. Coach Ihsan ada yang mau disampaikan? Tambahkan? Ya, thank you Coach Ruli. Ini selain Ibu Isti mungkin lebih banyak kepada teman-teman yang mungkin juga menghadapi atau kira-kira akan menghadapi tantangan yang sama. Karena tadi kan tantangannya ada beberapa kali disampaikan Bu Isti adalah tentang sewa ya, tentang sewa. Iya. Nah, itu sewa kan setahun biasanya ya paling berapa tahun periodenya berapa lama Bu? Setahun sekali. 4 tahun gitu ya. Ada yang 15 tahun Per mungkin tahun. kayak. Iya, per tahun. Oke. Per tahun. Jadi sebenarnya kalau tadi ada per tahun, berarti ada yang harus di set itu kita mau dapatkan apa di tahun depan. Nah, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Nah, kalau memang tahun depan bulan Januari 2025 katakanlah akan harus melanjutkan sewa, berarti mulai hari ini angka itu dimasukkan dalam target finansialnya, target omset gitu loh. Nah, ya. Jadi sering itu di ujung-ujung baru kita bingung dari mana nih ya, karena manajemen keuangannya tarik laci gitu ya. Perlu apa ambil, perlu apa ambil, perlu apa ambil. Nah, bedakan cara kita melihat bagaimana kita ngelola bisnis dengan dagang. Kalau dagang yang penting laku, tapi kalau bisnis bukan hanya laku aja, tapi bagaimana kita set mengafirmasikan dengan cara kita buat target. Saya akan lanjut nanti sewanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nah, biayanya berapa? Masukin tuh di target pada aspek finansial. Tadi udah sempat disinggung beberapa coach ya, Coach Novi ya, ada Coach apa yang mau kita mau, apa tujuannya ke depan itu kan makanya perlu namanya coaching. Itu nanti dipandu, dibimbing sama coachnya untuk membuat bisnis kita terarah, bisnis kita apa alat kontrolnya dari aspek keuangan, alat kontrolnya apa, omset yang kita harus lakukan ini sebulan itu berapa gitu ya, perharinya harus produksi berapa, sehingga melakukan mitigasi untuk bagaimana menjalani bisnis tahun ke depan gitu Bu. Nah ini yang menjadi pilihan, ini balik lagi pilihan kondisi kita seperti ini atau kondisi kita lebih baik yang seperti kita inginkan tahun itu Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh lebih luas gitu tentang bisnis Bapak Ibu, termasuk dengan tantangan tadi ya. Peran saya ada seorang istri coach, peran saya sebagai ibu coach, peran saya sebagai business owner, sebagai leader semuanya ya. Saya chief everything officer gitu. Kenapa? So what gitu. Kalau Bapak Ibu ya khususnya ibu-ibu gitu ya, bagaimana bisa mempolakan ya apa yang menjadi peran dalam hidup kita, aspek apa yang mau kita penuhi. Nah itu insya Allah gitu kita akan sangat-sangat fun dengan atau sangat menyenangkan ya dengan apa yang kita lakukan. Kita akan merasa passion gitu ya, passion untuk kita ngejalanin gitu. Oh ini tugas saya seorang ibu, ini tugas saya seorang pebisnis, ini gitu. Tugas saya seorang pasangan, ini itu dikelola, semua di manage Bu, semua bisa diatur gitu ya. Tapi yang paling pasti yang bisa melihat kita itu memang bukan kita. Nah kita ceritakan, kita sharing kepada siapa yang kita percaya untuk bagaimana dia punya pemahaman Bu, punya kompetensi ya. Percaya kepada 3 orang ini ya. Yang pertama siapa? Orang yang profesional ya terkait tantangan Bapak Ibu alami gitu ya. Kalau sakit gigi atau mau cabut gigi katakanlah datang ke dokter gigi gitu ya. Nah, saran-saran ya pasti kita perlukan gitu ya. Kalau kita terkait tantangan bisnis, kita temui siapa yang expert dan paham di bisnis gitu. Nah, saran-sarannya atau panduannya atau tantangan yang diberikan atau latihan yang diberikan itu kita ikuti. Nah, yang kedua, orang yang menjadi menjadi pasangan kita ya, atau orang yang percaya sama kita. Jadi kita dengarkan boleh ya. Yang ketiga, orang yang mendukung saat kita tidak ada siapa-siapa, saat kita jatuh. Ya. Selain 3 orang ini nggak usah didengar Bu, gitu ya. Kadang-kadang kita dengar sini sana, masuk kelas ini, kelas itu, workshop sini sana, jadi alur workshop, tapi kita nggak tahu gitu. Waktu kita dipakai untuk hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Kita mencari apa yang kita tidak lakukan. Ini yang bahaya untuk tahun depan. Makanya
tahun ini setup. Nah, Coach Ruli mungkin akan sampaikan tentang sedikit ya, spill tentang kick off gitu ya. Istilah kick off ini kan kayak korporasi, Coach, apa sih kick off gitu. Nanti mungkin Coach Ruli bisa sampaikan. Poinnya adalah setup bisnis kita untuk tahun depan seperti apa agar kita bisa naik level ke level selanjutnya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Coach Ihsan. Teman-teman, tadi banyak yang bertanya dan banyak yang bilang katanya pengen di coaching gitu ya, pengen coaching. Nah, mungkin kita akan set up sesi khusus ya bagi yang berminat untuk mengetahui lebih banyak, lebih jauh, lebih detail tentang program business coaching. Silahkan teman-teman, saya kasih link ini, ada linknya ya. Teman-teman bisa klik, silakan aja isi nanti teman-teman setelah acara ini tentunya kita akan undang gitu ya, kita di sesi khusus yang akan bicara tentang bisnis coaching ya, supaya teman-teman memiliki tahun 2024 saatnya memiliki seorang pendamping bisnis dalam program bisnis coaching. Baik, mungkin satu pertanyaan singkat saja ya, karena sudah waktu jam 9 ke Bu Ati ya, ini penanya terakhir ya. Singkat saja Bu Ati, apa kabar Bu Ati? Halo, Bu Ati, mic-nya masih off. Mic-nya masih off. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja ya, Coach. Saya mau pertama ucapin terima kasih buat semua coach, Coach Ruli, Coach Reni, Coach Novi terutama, terus Coach Salman, Coach Cing Lutfi, sama Coach Ihsan saya juga baru kenal ya, baru tahu, baru kenal malam ini. Selamat kenal juga. Terima kasih, saya ikut damping di mungkin awalnya dari Aqua, dari Danone, dikenalkan dengan damping, dan di saat itu saya memang baru mulai mencoba untuk usaha, dan di tahun itu juga alhamdulillah Allah pertemukan dengan para coach yang luar biasa, dan banyak sekali ya ternyata perjalanan itu tidak semulus yang kita bayangkan, yang saya bayangkan ya, terutama setelah saya resign dari pekerjaan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak banget gejolak-gejolaknya, naik turunnya, tapi alhamdulillah berkat support dari coach semua, terutama mungkin dari Coach Reni juga tentang masalah keuangan yang sempat saya ikut dikasih kesempatan untuk klinik, terus juga untuk Coach Ruli dan Coach Novi yang sudah membersamai saya juga di bisnis coachingnya. Banyak sekali yang mungkin yang saya mau sekarang ini yang saya rasakan manfaatnya dari ikut coaching bisnis sama untuk damping juga, yaitu satu, percaya diri ya, tumbuh percaya diri. Jadi kalau kita merasa pada saat jatuh atau pada saat kita terpuruk, yang tadi Coach Lutfi juga bilang, antara mind dan bodinya itu nggak terlalu merasa kita sendirian, nggak selalu merasa kita yang paling tidak beruntung. Nah, mungkin itu yang saya dapatkan dari para coach, satu kata kuncinya bahwa kita nggak sendirian. Kita yang tadi juga Coach Reni dan juga ke Bu Aida bahwa semua bisa terlewati. Coach Reni juga bilang sama saya, semua bisa terlewati dengan hal-hal yang kita rasakan. Jadi intinya memang mind dan body kita itu sesuatu yang penting banget kita alami dan kita rasakan. Di sini yang saya mau, ya mungkin kalau untuk usaha, kalau dari usaha saya sendiri, saya sih belum terlalu besar sekali, belum terlalu besar, tapi buat saya pribadi ini adalah suatu pertumbuhan yang luar biasa, karena kesuksesan itu di saat ini mungkin saya belum mendapatkan untuk nominal yang besar, tapi sukses sudah untuk memanage diri sendiri, untuk mencapai sesuatu yang stabil, yang dalam artian saya nggak sendirian. Mungkin kalau saya petik juga salah satu bahasa dari salah satu capres, nggak untuk kampanye ya, dari salah satu capres bahwa orang-orang juga mungkin pernah mengalami masa sulit ini dan itu bisa dilalui gitu. Jadi nggak sendirian dan bisa dilalui juga. Dengan adanya ini yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya, mungkin ke Coach Ruli ya dulu ya, bagaimana caranya kita untuk tetap konsisten. Nah, mungkin dari semua ini kan, dari yang saya sudah dapatkan, itu yang sulit itu konsistensinya ya, konsisten untuk diri sendiri. Konsisten untuk diri sendiri dalam menjalankan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya
punya gitu. Itu aja sih Coach, terima kasih. Baik, sebenarnya Bu Ati sudah tahu sih jawabannya sebenarnya ya, tapi kurang yakin aja sebenarnya. Jadi selalu kalau ada yang bertanya supaya konsisten itu gimana sih Coach gitu ya? Gampang sebenarnya. Kita seberapa ingin akan sesuatu hal yang kita cita-citakan itu aja, gitu ya. Kadang ini ada konsisten, ada persisten. Kalau konsisten itu yang secara kontinu gitu ya. Persisten itu pada saat kita ada masalah, kita tetap jalan. Nah, itu adalah persisten. Jadi dua hal yang perlu kita miliki. Nah, sama seperti kalau anak kecil dulu, gimana dia belajar sepeda, karena dia pengen banget belajar sepeda. Mau jatuh, mau berdarah, tetap aja belajar sepeda. Kenapa? Karena ingin banget bisa sepeda gitu ya. Dan kemudian dia melihat teman-temannya bisa lepas tangan, dia coba lepas tangan gitu ya. Saya pengen belajar sepeda, mau lepas tangan, pasti jatuh pertamanya gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga. Jadi mimpilah yang besar, mimpilah yang tinggi, dan kemudian atur mimpi kita dalam big goals ya. Kemudian atur dalam perencanaan dan akhirnya kita atur strategi bagaimana mencapai itu secara bertahap gitu. Kadang-kadang oke, mimpi kita besar, tapi kita nggak bikin step-stepnya, gitu ya. Nggak bikin step-stepnya sehingga kok nggak capek-capek. Ya iya, karena kita tidak mempersiapkan keberhasilan-keberhasilan kecil yang membuat kita akan terus konsisten melakukan itu. Ada orang yang melakukan self-rewarding, gitu ya. Jadi mereward diri sendiri terhadap pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, itu salah satu juga cara supaya kita bisa menikmati dan merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil kita. Kan kita boleh juga ya, kalau ada tercapai, oke, saya mau jalan-jalan ke Bali misalkan, atau jalan-jalan ke Vietnam seperti ke Salman, itu boleh saja. Yang penting kan direncanakan, ya. Tujuan besarnya masih ada, tetapi kita bikin tujuan-tujuan kecil yang kita bisa capai dalam waktu dekat, dan kemudian kita syukuri dan kita rayakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bu Ati, dan kita akan banyak diskusi lagi nanti bagaimana program coaching ini gitu ya membuat para pebisnis bisa konsisten dan persisten terhadap cita-citanya dan rencana-rencana yang dia lakukan sendiri, yang dia buat sendiri karena didampingi oleh seorang business coach. Nah, teman-teman semuanya, malam ini ada satu sesi yang sebenarnya menjadi hal yang khusus tadi yang disampaikan oleh Pak Sam di awal, yaitu penjelasan tentang Dumping Awards ya. The first time setelah mulai dari tahun 2020, Dumping akhirnya mengeluarkan ya mengadakan sebuah perhelatan besar Dumping Awards. Seperti apa Dumping Awards ini dan bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi dan akhirnya mudah-mudahan nanti terpilih menjadi salah satu nominasi dan menjadi pemenang. Nah, ini dari tim Dumping silahkan ambil alih ya spotlightnya dan kemudian bisa menjelaskan tentang Dumping Awards yang akan kita lakukan tanggal 29 Februari. Silakan, Miss Lemi. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Wah, luar biasa nih. Ayo, gimana? Ada yang penasaran nih? Biasanya cuma lihat dari status doangnya di Instagram, mungkin di spill-spill doang gitu kan. Nah, kita lebih simak lebih dalam nih. Mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang bertanya-tanya gitu kan. Nah, yuk kita simak segera nih dari Miss Listania ya. Boleh Miss Listania, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lemi, Coach Ruli. Izin menyapa juga, selamat malam Coach Novi, Coach Reni, Coach Lutfi, Coach Ihsan, Coach Salman. Terima kasih banyak nih sudah sharing ya malam ini dengan teman-teman semua, dan juga selamat malam Bapak Ibu alumni program Dumping. Senang banget rasanya bisa kembali bertemu ya dengan Bapak dan Ibu walaupun via virtual gitu ya. Semoga di sini kita bisa ketemu secara offline ya. Bersama dengan coaches yang lain, kita jalan-jalan keliling Indonesia katanya kalau Coach Ruli pengennya. Amin, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya Listania, izin mewakili teman-teman Dumping gitu ya untuk menyampaikan terkait dengan program Dumping Awards gitu. Mungkin kemarin Bapak dan Ibu sudah sempat melihat ya postingan di Instagramnya Dumping terkait dengan Dumping Awards gitu. Ada yang sudah mendaftar ya, kayaknya kali ini ada di sekitar puluhan lah ya yang sudah mendaftar di Awards. Mungkin di sini ada yang sudah mendaftar Bapak dan Ibu?
Sepertinya ada nih ya. Kan, Ayo ngaku-ngaku. ada tanda sudah nih Bu Ati sudah mendaftar luar biasa Bu Ati. Bu Ada Reni kayaknya lagi? banyak strateginya nih, Bu masih Reni belum submit. Kayaknya masih banyak yang belum ya. Dan mungkin ada yang kebingungan juga ya. Ini apa sih Dumping Awards atau gimana sih caranya gitu? Oh iya, belum submit. Atau udah download filenya lagi diisi kali-kali ini belum di submit tapi ya. Oh iya tuh kan, kata Kak Nurul Hikmah yang diisi banyak masih proses. Oh iya, berarti masih kita tunggu, tenang, masih kita tunggu. Pak Ahmad Muzamil sudah, Bu Aida sudah, kemudian Bu Linda tinggal ngisi visi dan misi. Oh ya, berarti banyak yang sudah on progress ya mengerjakan ya. Nah, mungkin sedikit sharing ya terkait dengan program Dumping Awards dan mungkin sedikit gambaran juga nih buat teman-teman yang masih bingung dan juga yang masih mengisi ya. Jangan sampai salah gitu ya daftarnya yang tadinya mau ikut kategori A malah jadi kategori yang B gitu ya. Jadi izin sedikit sharing ke Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lemi dan juga oleh coaches ya sebelumnya. Di tahun 2024 ini kita akan mengawali dumping dengan sebuah program yaitu program Dumping Awards gitu. Nah, apa sih Dumping Awards itu gitu? Nah jadi Dumping Awards ini adalah sebuah bentuk apresiasi gitu. Dumping Indonesia ingin mengapresiasi Bapak Ibu alumni program Dumping yang sudah membersamai Dumping dan juga sudah mengimplementasikan ya apa yang dipelajari di Dumping. Kalau tadi mendengarkan cerita dari teman-teman gitu ya, menceritakan oh ternyata banyak banget hal yang didapatkan dari proses pembelajaran di Dumping dan juga teringat ya ada part-part yang menjadi ingatan di dalam alam bawah sadar ya yang lagi melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu kemudian teringat oh iya Coach Uli pernah ngomong gini, oh iya Coach Rini pernah bilang kayak gini gitu ya. Kita ingin mengapresiasi nih semua usaha yang Bapak Ibu lakukan gitu ya dalam menjalankan bisnisnya setelah mengikuti program Dumping dan juga mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam program Dumping. Dan juga Dumping Award ini dikhususkan untuk teman-teman alumni program pendampingan bisnis Dumping gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Bapak dan Ibu ada yang ikut juga melihat nih publikasinya Dumping Awards, kemudian saya pengen ikut juga nih Dumping Awards. Nah itu mohon maaf sekali kita belum bisa memberikan akses Dumping Awards ini kepada Bapak dan Ibu, teman-teman Bapak dan Ibu yang belum pernah mengikuti program pendampingan bisnis di Dumping. Kemudian kita juga Dumping Awards ini bertujuan untuk mendorong ya Bapak Ibu pelaku UMKM khususnya untuk alumni-alumni Dumping nih untuk terus dapat bertumbuh dan mengembangkan bisnisnya untuk lebih baik lagi. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Kemudian apa sih syarat dan ketentuannya untuk mengikuti program Dumping seperti Dumping Awards maksudnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, yang pertama kita hanya membuka Dumping Awards ini untuk Bapak dan Ibu alumni program pendampingan bisnis Dumping. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang belum pernah mengikuti program pendampingan bisnis, mohon maaf sekali nih saat ini Bapak dan Ibu belum bisa mengikuti program Dumping Awards dan sangat boleh untuk bisa mendaftarkan dirinya mengikuti program pendampingan bisnis. Nanti linknya akan dibantu sama Mbak Lemi juga. Kalau misalkan ada, saya belum pernah ikut nih pendampingan bisnisnya Dumping, boleh dong mau ikut. Saya bisa lihat di mana ya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Dumping atau nanti akan dibantu oleh adminnya Dumping ya. Kemudian usia bisnis udah lebih dari 1 tahun. Jadi kalau bisnis yang dijalankan masih di bawah 1 tahun gimana nih? Nah mohon maaf untuk di Dumping Award ini kita membuat batasan bahwa usia bisnis yang bisa diikutkan adalah yang sudah lebih dari 1 tahun dan juga merupakan Bapak dan Ibu merupakan produk atau brand owner jadi bukan reseller ataupun agen dari brand lain gitu ya. Misalkan ada brand X yang kemudian Bapak dan Ibu menjadi agennya atau resellernya. Nah, itu belum bisa mengikuti Dumping Awards ini. Kemudian masuk ke dalam kategori UMKM. Nah, atau omsetnya itu maksimal adalah 50 miliar per tahun. Dan juga memiliki legalitas usaha yang lengkap, punya NIB dan juga untuk yang di kuliner atau pangan memiliki izin edar ya, baik itu di BPOM ataupun di PIRT. Dan legalitas lainnya yang dibutuhkan akan menjadi nilai plus lah ya. Itu untuk ke syarat dan ketentuan pesertanya. Kemudian, nah ini adalah timeline kegiatannya. Tadi Coach Uli udah spill ya, Dumping Awards-nya tanggal 29 Februari gitu. Jadi insya Allah pelaksanaan puncak
pemberian awards-nya itu akan dilaksanakan pada hari Kamis ya kalau nggak salah 29 Februari itu 29 Februari 2024 itu secara offline acaranya. Kemudian pendaftarannya masih akan kami buka sampai dengan akhir bulan ini di tanggal 31 Januari. Ini tahunnya ada yang typo ya 2025, maksudnya 2024. Jadi publikasi dan juga pendaftaran akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi sudah pada mendownload gitu ya filenya, sudah mulai mengisi, nah pastikan jangan sampai telat gitu ya, jangan sampai telat mengumpulkannya karena kita akan menutup pendaftarannya di tanggal 31 Januari. Kemudian akan ada penjurian nih Bapak dan Ibu. Penjuriannya ada 2 tahap. Yang pertama penjurian tahap 1 dan juga nanti akan ada penjurian tahap 2 dalam bentuk presentasi. Nah Bapak dan Ibu yang akan masuk ke dalam tahap presentasi akan dihubungi oleh panitia untuk melakukan presentasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan puncaknya adalah semua pengumuman akan dilaksanakan di tanggal 29 Februari nanti. Tuh, ini timeline kegiatannya. Kemudian ini berikut kategori awards-nya. Oke, aman ya. Kategori awards-nya kita punya ada 5 kategori sebenarnya, tapi kategori yang dibuka untuk seluruh alumni program ada 3 kategori, yaitu UMKM berdampak positif, UMKM terinovatif, dan juga wirausaha inspiratif. Dan ada 2 kategori yang bersifat khusus, jadi hanya diberikan kepada alumni program inkubator Damping. Jadi Damping sendiri memiliki program inkubasi. Nah, alumni program inkubasi di sini jika Bapak dan Ibu ada yang merupakan alumni program inkubasi bisa mendaftar khusus melalui kategori UMKM inkubator terbaik. Kemudian kita juga memiliki kategori khusus yaitu tokoh UMKM inspiratif. Nah, apa sih perbedaannya dari kategori-kategori tadi dan saya tuh harus mendaftar ke kategori mana gitu. Nah, untuk pemilihan kategorinya sendiri, Bapak dan Ibu hanya bisa memilih 1 kategori. Jadi tidak bisa memilih 3 atau lebih dari 1 lah ya kategori yang ingin diikuti. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu ikuti. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya yang pertama adalah untuk kategori UMKM berdampak positif, ini ditujukan untuk teman-teman pelaku UMKM yang yang menjalankan bisnis dengan menghasilkan dampak ya, ada dampak dari bisnisnya di bidang sosial atau bisnisnya itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Nah, salah satu kuncinya yang untuk di kategori ini adalah usaha yang dijalankan melibatkan warga sekitar dalam proses bisnisnya. Jadi ada pemberdayaan warga sekitar dan atau mengembangkan bisnisnya dengan mengembangkan potensi lokal daerah. Misalnya Bapak dan Ibu itu menjalankan bisnis yang bahan bakunya itu diambil dari daerah domisili Bapak dan Ibu, di mana bahan baku itu berlimpah di situ, kemudian Bapak Ibu olah dan menjadi produk yang Bapak Ibu jual seperti itu. Atau ada ada ciri khas daerah yang kemudian misalkan nih kalau di Padang ciri khasnya itu adalah rendang gitu ya. Dan Bapak dan Ibu mengembangkan bisnis dengan value untuk mengembangkan potensi lokal daerah itu dipersilahkan untuk mendaftar di kategori UMKM berdampak positif. Kemudian kalau untuk kategori yang kedua di UMKM terinovatif, ini adalah Bapak dan Ibu memiliki unsur inovasi baik dari sisi produk, dari sisi pemasaran maupun dari model bisnis atau bisnis model kanvasnya. Jadi ada inovasi-inovasi yang Bapak Ibu lakukan dalam bisnis di bidang apapun dan silahkan itu dicantumkan di dalam bentuk BMC gitu ya. Jadi patokannya untuk di UMKM terinovatif ini adalah Bapak dan Ibu akan membuat BMC sebelum inovasi itu dilakukan dan setelah inovasi itu dilakukan. Apa sih perbedaannya dan apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu dengan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi yang dilakukan. Ini untuk kategori kedua di UMKM terinovatif. Kemudian ada kategori selanjutnya yaitu wirausaha inspiratif. Nah, wirausaha inspiratif ini ditujukan untuk pelaku bisnis atau pemilik bisnis yang memiliki usia maksimal 35 tahun. Jadi kalau tadi di depan itu 2 kategori sebelumnya itu bisa diikuti oleh umur berapapun. Nah, teman-teman yang masih berusia maksimal 35 tahun bisa mengambil
kategori yang di sini karena ini ditujukan maksimal 35 tahun untuk usaha muda inspiratif dan juga key-nya adalah menjalankan usaha dengan ide dan value yang inspiratif gitu. Jadi memiliki kisah inspiratif dalam membangun usahanya dan atau melakukan bisnis di bidang pemberdayaan sosial atau sosiopreneur dan juga atau bisnisnya memberikan dampak sosial baik itu di ekonomi, lingkungan maupun kesehatan. Gitu. Jadi teman-teman yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa mendaftar di Wirausaha Muda Inspiratif. Nah, kedua kategori khusus yang terakhir, ini ada tokoh UMKM inspiratif dan juga UMKM inkubator terbaik. Tadi kalau untuk yang inkubator terbaik itu untuk alumni program inkubatornya Damping. Jadi dari tahun 2021, 2022, dan 2023, nah bisa mengikuti jalur khusus di UMKM inkubator terbaik dan juga tokoh UMKM inspiratif. Ini nanti kita akan meminta bantuan nih kepada Bapak Ibu pelaku UMKM yang alumni Damping untuk bisa membantu kami memilih siapa sih tokoh UMKM inspiratif versi Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti kita akan membagikan link untuk Bapak Ibu bisa menilai atau memberikan suara gitu ya. Jadi selain 2024 ini, selain kita memilih presiden, kita juga akan memilih tokoh UMKM inspiratif gitu. Jadi kita akan menyebarkan surat suara gitu ya ke Bapak dan Ibu siapa sih yang pas nih untuk menjadi tokoh UMKM inspiratif versi Damping gitu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah kurang lebih seperti itu untuk info Damping Awards-nya. Jadi kita masih akan tetap membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Januari ini. Dan insya Allah acara puncaknya akan kita laksanakan di tanggal 29 Februari. Begitu Mbak Lemi. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin di... Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Coba lihat dulu tadi. Oh, Bu Reni katanya kalau hanya NIB dan HAL masih bisa ikut kah? Miss Tania, suaranya dimatikan. Oh, oke, maaf. Bisa Bu, silahkan untuk mendaftar ya. Nah, bisa ya. Yuk, yuk, yuk. Ini ada keraguan apa nih kira-kira nih yang masih tertahan? Bu Ayudia, kenapa nih Bu? Raise hand? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, kepencet. Oh iya, ada juga yang lagi umroh. Oke, baik. Aman sepertinya Mbak Lemi. Oke, cukup ya sepertinya. Nah, nanti, oh iya teman-teman semuanya, seperti yang udah di Japri ini atau di chat ke teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Miss Listania atas informasinya mengenai Damping UMKM Award. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga nih teman-teman Damping. Kayaknya dalam waktu beberapa hari ini ada nomor admin ya, admin Damping gitu kan. Minda dan Minping. Yang pada nanya kan ini siapa gitu kan, Minda apa gitu kan, Minping apa, intinya admin Damping ya teman-teman semuanya. Udah senyum-senyum di chat dulu gitu kan. Nah, jadi teman-teman semuanya silakan di save nomor admin kedua tersebut gitu kan, ada yang sudah di chat ya, pokoknya itu nomornya gitu. Nah, itu adalah nomor official dari Damping untuk menyampaikan informasi. Bisa jadi nanti nomornya yang satu yang hubungin atau yang satu lagi gitu. Bisa mix lah pokoknya antara kedua nomor tersebut gitu. Nah, apa aja sih emangnya kok lagi ngechat mulu nih gitu kan adminnya gitu kan, Damping ini ada apa gitu. Nah, salah satunya tadi mungkin yang sudah di-share mengenai Damping Awards. Terus abis itu kita sapa-sapa, mohon untuk di-save agar nanti linknya berwarna biru. Soalnya beberapa kali teman-teman tuh linknya nggak warna biru Kak gitu. Nah, biasanya itu perlu dibalas dulu pesannya agar linknya berwarna biru. Atau juga nih kayak seperti info malam ini gitu kan. Ini juga di-share melalui pesan blast ya, seperti itu. Dan juga nantinya nih teman-teman semuanya di tahun 2024 ini kita akan ada pengkinian data atau pengupdatean data nih teman-teman semuanya. Jadi kayak siapa nih yang masih mau ikut barengan Damping nih, siapa nih yang ingin merasakan program-program Dampingnya. Nah, itu nantinya akan kita
akan kita cari tahu lagi lah gitu, akan nanti diisi form tertentu seperti itu agar memaksimalkan database damping dan memaksimalkan juga nih kira-kira teman-teman damping tuh lagi butuhnya apa sih kayak gitu. Mungkin apalagi yang udah dari 2020, 2021 udah mulai aduh mana nih program-program lainnya gitu kan. Nah, nantinya juga ada pengupdatean gitu kan data terkait damping ini. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi yang di sini masih mau ingin bersama damping apa kayak gimana nih? Masih ya, insya Allah nih. Oke, nah jadi nanti akan ada pengupdatean data, juga akan ada program lainnya seperti kerjasama dengan Sirklo. Ada juga halal sebelumnya kayak teman-teman yang tadi, ada yang sudah mendapatkan fasilitasi halal ya. Wah, luar biasa nih. Mau nomor admin gitu. Udah di-chat nih, waduh. Nanti di-share lagi deh di grup-grup ya. Nomor dampingnya seperti itu. Dan juga kenapa sih setiap pengisian form itu perlu nomor seperti itu teman-teman semuanya? Kadang nomor teman-teman itu tidak terdetek seperti itu. Jadi kita tuh masih pengupgradean data nomor terus. Atau kadang nomornya ganti nih gitu. Nah ternyata pas di chat udah checklist 1 udah nggak aktif lagi gitu. Nanti jadi kita akan ada segera pengupdatean data ya untuk teman-teman semuanya. Oke, menunggu kelasnya Bu Reni siap. Wah, bocoran sih katanya akan ada kelas advance nih teman-teman semuanya gitu. Nah, makin penasaran kan gitu. Nah, jadi yuk kita simak terus ya. Ada apa lagi sih dari program damping ini seperti itu. Oke, kita di akhir sesi. Wah, luar biasa ya. Masih bertahan 90 orang terbaik nih 91 ya. Kita aktifkan kameranya dulu nih. Setelah tadi di awal gitu kan mukanya masih semangat, di akhir makin semangat deh nih. Kira-kira apa udah sembab-sembab? Tadi saya ada yang apa kayaknya ada yang habis kehujanan gitu kan. Terus ada yang lagi di mana lagi nih? Aman ya, terkendali. Saya save nomor adminnya pakai nama siapa, Kak? Pakai nama Minda dan Minping ya. Admin damping pokoknya. Gitu. Kita biar rahasia gitu ya. Oke, boleh Oke, Bunda Lili udah siap nih. Miss Lee statnya sudah hadir. Oh, Coach Reni sudah, Budian. Wah, Coach Usda nih. Halo, Coach. Wah, gitu. Baru terlihat nih Coach Usda. Padahal pengen Mana pada banyak dia? yang Mana Coach ini Usda? nih yang warna merah-merah nih. Mana? Nggak kelihatan. Nih, Coach Usda nih. Wih, ditunggu-tunggu dari tadi. Nah, Mana Coach? iya nih. Halo Coach Usda. Tuh, banyak yang kangen tuh. Tuh, ngangenin katanya. Oke, baik. Nah, yuk kita aktifkan kameranya teman-teman semuanya. Atau Coach Usda ada satu kata, bukan satu paragraf ya. Buat teman-teman damping Coach Usda nggak ada. Pokoknya gini aja. Nggak ada, ikut aja dulu. Oh gitu, oke siap. Silahkan diaktifkan terlebih dahulu kameranya teman-teman semuanya. Oke Pak Erwin baru kelihatan nih. Ada Bu Riris juga, luar biasa. Ada yang apa? Kenapa tadi matanya sembab? Oke, wah ternyata dia Miss boleh minta tambahan waktu summit. Kira-kira ada nggak ya gitu? Semangat Bu, pasti bisa. Yuk, semangat yuk. Mata sembab, wah kenapa nih habis kehujanan gitu? Apa habis ini luka batin? Seru ya gitu. Ini menarik juga nih cerita teman-teman dari alumni damping perlu kita arsipkan. Kayaknya kita perlu sediakan form kali ya cerita damping gitu. Nanti deh kita garap ya teman-teman semuanya. Oke, silakan on-kan kameranya. Yuk, gimana nih ekspresi selama 2 jam ini gimana rasanya menyenangkan? Apa sedih? Apa gitu lah atau kayak gimana? Boleh ekspresinya bebas ya. Teman-teman semuanya silakan. Yuk, gimana nih gayanya pada bingung ya? Ada Bu Linda Seli dari Palembang. Oh, mencerahkan. Wah, luar mencerahkan cerah ya, Bu ya. Nih, saya juga tetap semangat nih dari tadi nih. Oke. Yuk, Bu Dian sudah, Bu Yuli wah senyumannya luar biasa nih. Oke, saya hitung ya. Kenapa, Coach? Mau tanya, kira-kira kalau minggu malam bersama coaches ini dibikin rutin pada mau nggak ya? Aduh, mau nggak nih? Boleh dong, gimana kira-kira nih? Mau Coach. Oh. Lombok mau. Oh, ntar dibikinin pada hilang gitu. Ya, Lombok mau tetap bersedia. Ya. Nah, nanti kita pikirkan ya apakah ini jadi program setia. Mungkin setiap 2 bulan, setiap bulan di akhir bulan gitu ya.
buat teman-teman mungkin ada Wow. tema-tema apa namanya tematik gitu ya dari masing-masing coaches. Nanti kita lihat antusias dari teman-teman semuanya. Oke? Nah, Terima betul. kasih. Kan kita program damping dari teman-teman damping juga dong. Pengennya apa ya, Coach ya? Betul. Oke, baik yuk kita aktifkan kameranya sudah semuanya. Yuk kita mulai ya. Ekspresi terbaiknya. Sekarang happy kah? Oke. 1, 2, 3. Oke, slide-nya ada 2 ya. Kita tahan, mantap Pak Yuswadi. 1, 2, 3. Oke, sip, luar biasa. Terima kasih. Ada siapa lagi nih? Pak Yuswadi langsung off cam semua ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih semuanya. Luar Terima kasih biasa nih coaches. coach-coach. Bu Coach Terima yang kasih, keren. Coach. Billy, Pak Sam, Pak Arif, Sama-sama. coaches semuanya. Terima kasih, Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, Pak Oke, Kasam. satu lagi. Kak Terima kasih Heni. banyak, Coach. Selamat Terima kasih, malam. Ini Sehat. thank you semuanya Coach Ruli, Ya. thank you. Sampai jumpa di lain Kopdar, kesempatan. kopdar, Sampai jumpa. kopdar, kopdar. Terima Pak kasih. Hermanto, apa kabar? Setuju Kopdar ya. Baik, Bu. Oke, Ida. kopdar. semuanya.